Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun secara daring atau online, karena memang kondisinya tidak memungkinkan, masih pandemi dan kita sesuai dengan peraturan rektor, juga peraturan dari Mendikbud bahwa pada semester ini kita masih melalui pembelajaran, proses belajar mengajar melalui online atau daring. Jadi hari ini kita bertemu melalui online begitu untuk mata kuliah ekonomi regional, pertemuan pertama. Sebelum memulai, meskipun kita sudah beberapa tahun bersama di ekonomi pembangunan, namun kebetulan saya belum pernah sepertinya mengampu mata kuliah di semester 1 sampai semester 4. Jadi mungkin ini adalah pertemuan pertama kita ya. Jadi untuk lebih dekat begitu, maka mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Kurniati Indasari, namun kalian cukup bisa memanggil saya Iin ya. Saya kebetulan lahir 7 Februari 74. Alamat saya di Perumnas Kamal. Kebetulan memang hobi saya di Magister Ilmu Ekonomi, namun tetap mengajar juga di Prodi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Dan sekarang kebetulan saya dipercaya menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan atau LP3NP UTM. Nah, kalau untuk pendidikan, saya kebetulan S1 saya statistik di IPB ya. Sudah lama saya lulus tahun 97 begitu, kemudian melanjutkan S2 di Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan atau PWD di IPB, dan kebetulan S3-nya di Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya di Malang. Ini nomor HP saya, silakan kalau misalnya ada apa-apa. Tapi tampaknya kita sudah tergabung di grup WA ya, dan grup WA saya juga nomornya ini, silakan kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Dan ini beberapa diklat yang pernah saya ikuti. Kebetulan ini diklat yang saya tulis, ada diklat yang di luar negeri, yang kebetulan juga dibiayai. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut-ikut diklat kayak gini, boleh silahkan kalian sharing dengan saya ya, saya tunggu. Ini foto saya, jadi mungkin sudah ada yang mengenal saya. Kalau yang belum, ya inilah saya. Nanti kita ketemu secara luring ya suatu saat nanti setelah pandemi sudah menurun begitu. Nah, kebetulan semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah ekonomi regional. Ya, ini kode mata kuliahnya, jumlah SKS-nya 3. Di mana terbagi menjadi 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Jadi nanti kita di beberapa pertemuan akan ada praktikum, gitu ya. Kemudian status mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi kalian yang minat terhadap konsentrasi perencanaan pembangunan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik di ekonomi publik atau ekonomi moneter, maka mungkin salah, karena memang mata kuliah ini disiapkan untuk mereka yang minatnya di perencanaan pembangunan. Ya, kemudian untuk ekonomi regional ini saya mengampu dengan dosen lain, tim dengan dosen lain, yaitu dengan Pak Titov. Jadi pra UTS saya yang mengampu, nanti setelah UTS atau pra UAS akan diampu oleh Pak Titov. Oke, jadi di pertemuan pertama mata kuliah ekonomi regional ini, pokok bahasannya adalah perkenalan ya. Jadi apa dan mengapa kita belajar ilmu ekonomi regional. Nanti kita akan bahas apa itu mata kuliah ekonomi regional, apa sih manfaatnya, kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi regional, khususnya di ekonomi pembangunan ini. Kemudian apa saja ruang lingkup atau bahasan dari mata kuliah ini selama 1 semester. Jadi nanti setelah
diskusi di pertemuan pertama ini, harapannya kalian akan mampu menjelaskan apa saja ruang lingkup dan manfaat dari ekonomi regional, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Ya, karena memang kalian adalah calon-calon lulusan ekonomi pembangunan yang tertarik pada minat perencanaan pembangunan. Jadi apa manfaat ilmu ekonomi regional itu bagi kalian sebagai calon lulusan perencanaan pembangunan? Oke, mari kita bahas satu persatu apa yang kita diskusikan hari ini ya. Oke, saya stop share dulu. Saya ganti share dengan kontrak kuliah ya. Oke. Oke, ini kontrak kuliah kita ya. Saya perbesar dulu biar lebih kelihatan. Jadi ini adalah kontrak kuliah kita selama mengikuti ekonomi regional ya. Ini sama seperti tadi bahwa kenapa kita perlu belajar mata kuliah ekonomi regional di ekonomi pembangunan. Nah, kebetulan ekonomi pembangunan itu salah satu kompetensi lulusan yang diharapkan khususnya dari mereka yang tertarik pada minat perencanaan pembangunan adalah memiliki kemampuan atau kompetensi dalam memetakan potensi ekonomi, baik lokal maupun regional maupun nasional, ya, khususnya untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi ya tentu saja karena kalian nanti diharapkan memiliki kompetensi itu, maka wawasan tentang apa itu region, apa itu ekonomi regional, apa itu potensi ekonomi, itu perlu dipelajari, perlu dipahami. Ya, karena itu maka mata kuliah ekonomi regional menjadi wajib khususnya bagi mereka yang minat terhadap perencanaan pembangunan. Karena perencanaan pembangunan ini nanti konteksnya adalah perencanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi regional, begitu ya. Nah, jadi wajib karena apa? Di dalam mata kuliah ini, nah ini deskripsi mata kuliah ini ya, nanti kalian akan banyak mempelajari tentang apa itu region. Kemudian apa itu teori lokasi. Nah, ya, location theory, jadi teori-teori lokasi. Kemudian apa manfaatnya bagi kehidupan, bagi khususnya bagi perencanaan pembangunan. Jadi begini, kalau kita perhatikan bahwa ekonomi regional, namanya juga ekonomi regional, ekonomi dan region atau wilayah ya. Jadi ekonomi regional ini adalah cabang dari ilmu ekonomi yang memasukkan region atau lokasi atau wilayah sebagai unit analisisnya. Ya, jadi kalau lokasi berarti identik dengan di mana aktivitas ekonomi itu berada. Jadi begitu ya. Jadi ketika Anda belajar ekonomi regional, maka Anda tidak akan terlepas tentang di mana aktivitas ekonomi itu dilakukan. Mengapa aktivitas ekonomi ini dilakukan di suatu lokasi. Kemudian kalian akan mengenal data-data ekonomi regional. Yang seperti apa sih ekonomi regional? Nah, data ekonomi regional adalah data ekonomi yang di dalamnya ada lokasi sebagai unit analisisnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten, kota, provinsi Jawa Timur, berarti itu adalah ekonomi regional. Ya, jadi ekonomi yang memanfaatkan atau membahas tentang lokasi, memasukkan lokasi sebagai bahasannya, maka itulah ekonomi regional, gitu ya. Nah, nanti di dalam ekonomi regional kalian belajar apa? Yaitu Anda nanti diperkenalkan tentang apa itu region, apa itu teori lokasi, kenapa sih aktivitas ekonomi dilakukan di suatu tempat, begitu ya. Jadi kemudian juga kalian akan belajar tentang teknik-teknik analisis perekonomian regional khususnya untuk mengetahui potensi
ekonomi suatu wilayah, begitu ya. Jadi di sini nanti kalian baca apa deskripsi mata kuliah ya. Jadi permasalahan ekonomi yang terkait dengan lokasi akan banyak dibahas di eee, mata kuliah ini. Selain itu, karena kita tahu ya bahwa, eee, Universitas Trunojoyo memiliki kekhasan, yaitu, eee, berkomitmen untuk mengembangkan potensi Madura, maka nanti selama pembelajaran, studi kasus, eee ekonomi regional akan banyak menggunakan lokasi di Madura, studi kasus di Pulau Madura, begitu ya. Dan nanti setelah ini nanti kita akan bahas rencana perkuliahan semester, namun sebelum membahas tentang RPS, saya akan bercerita sedikit tentang strategi atau metode pembelajaran selama mata kuliah ini. Jadi strategi atau metode pembelajaran yang akan kita gunakan selama 1 semester di ekonomi regional ini adalah saya bilang adalah mengoptimalkan flip learning. Flip learning ini adalah sebisa mungkin materi-materi pembelajaran harus dipelajari dulu, begitu ya, sebelum perkuliahan dimulai. Kalaupun ada tugas, maka tugas itu harus dikerjakan dulu sebelum pertemuan, sehingga nanti pada saat pertemuan ya, pertemuan ekonomi regional maka akan lebih banyak membahas hasil tugasnya, ya, begitu ya. Dengan demikian beberapa strategi yang dipergunakan dalam mata kuliah ini adalah pertama ceramah oleh dosen ya, tapi ini juga tidak banyak, hanya sebagai pengantar saja. Harapannya nanti kita banyak belajar bersama, diskusi kelompok ya, meskipun secara daring, tapi saya tetap berharap bahwa diskusi tetap kelompok tetap bisa dijalankan. Kemudian nanti ada presentasi, mungkin presentasinya direkam seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian nanti rekaman itu akan menjadi bahan diskusi ya dengan kelompok lain. Kemudian nanti seperti yang disampaikan tadi bahwa SKS kita di mata kuliah ekonomi regional adalah 2:1, di mana 2 SKS adalah tatap muka dan 1 SKS bernilai untuk praktikum. Jadi nanti ada praktek bagaimana melakukan teknik analisis dalam ekonomi regional, gitu ya. Kemudian untuk materi atau bahan bacaan, memang terus terang saya tidak memploting harus menggunakan ini, tidak. Semua bacaan, semua buku referensi apapun, baik itu dalam bentuk buku, hard copy, ataupun dalam bentuk elektronik, selama itu relevan dengan pokok bahasan atau pokok bahasan yang sedang kita bahas ya di dalam pertemuan, baik itu pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14 nanti, silakan saja. Bahkan saya juga telah mempersiapkan satu buku modul perencanaan pembangunan, buku ajar ekonomi regional. Jadi nanti saya akan kasih juga, jadi buku ini saya tulis tahun 2015-2016 ya, beberapa tahun yang lalu, tapi insya Allah masih relevan. Silakan nanti saya kasih filenya, itu bisa menjadi bahan ajar, salah satu bahan ajar selama mengikuti perkuliahan ekonomi regional. Begitu ya. Jadi silakan menggunakan buku apa saja, mencari bahan dari sumber apa saja selama masih relevan dengan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang sedang dibahas dalam sebuah pertemuan. Oke, evaluasi kemajuan belajar seperti biasa, ada UTS, ada UAS ya, sesuai dengan ketentuan. Selain itu, karena nanti kita ini daring nggak mudah ya untuk memberikan penilaian secara daring. Nah, biasanya kalau secara luring saya melihat keaktifan secara langsung di kelas, namun sekarang saya tetap melihat keaktifan Anda ketika diskusi secara online ya, baik itu nanti di Google Classroom maupun di grup WA. Kemudian nanti mungkin ada kuis ya, kemudian berbagai penugasan karena memang ketika kita daring ini akan sulit kalau misalnya kita tidak ada sesuatu yang bisa dipegang, sehingga mungkin di beberapa tempat atau di akhir kuliah saya biasanya memberikan penugasan
untuk memastikan atau untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran pertemuan hari itu telah tercapai, begitu ya untuk menilai. Dan ini adalah penilaian seperti biasa ya, penilaian ada bobot-bobotnya. Saya nanti akan memberikan nilai sendiri, Pak Titof akan memberikan nilai sendiri, nanti nilai akhir adalah rata-rata dari nilai kami berdua. Memang terus terang, seharusnya nilai kelompok itu menjadi memiliki bobot besar, namun untuk saat ini saya lebih percaya untuk memberikan nilai individu yang lebih besar, begitu ya. Nah, nanti karena memang sekarang daring, mungkin suatu saat saya akan memberikan kuis atau oral test ya, karena saya berharap saya ingin tahu langsung bagaimana kalian mengungkapkan. Jadi saya berharap mahasiswa saya punya keterampilan di dalam mengungkapkan pendapat secara lisan melalui oral test nanti ya. Nanti kemudian juga secara tulisan dalam bentuk tugas-tugas ya. Saya berharap tugasnya tidak serba sama karena beberapa saat sering kali terjadi bahwa tugas kalian serba sama. Berharap di kelas ini tidak ada atau saya tidak akan menemukan tugas-tugas yang jawabannya serba sama, begitu ya. Ini sama seperti di pedoman akademik. Kalau nilai kalian di atas 80, maka kalian akan mendapat nilai A antara 75, 79 sampai 79,9 ya, B+ dan seterusnya sesuai di buku penuntun akademik ya. Kemudian aturan perkuliahan lain, nah meskipun sekarang ini perkuliahan daring, tapi mari kita mengikuti aturan bahwa satu mahasiswa harus absen di setiap perkuliahan ya, on time, nanti kita ada absensi online, kemudian berharap tidak terlambat ya, saya berusaha on time ya. Kita kuliah jam 7, maka mari kita kuliah jam 7. Harapannya kalau lebih dari 30 menit, mari kita tidak perlu absen ya. Silahkan ikut, tetapi kita harus fair bahwa tidak perlu absen ya. Kita memberikan penghargaan kepada mereka yang on time. Kemudian kehadiran minimal 80% ya. Walaupun daring, kadang-kadang oh, Bu, daring ada permakluman. Yuk kita mari sama-sama berusaha, tidak ada yang ingin pandemi ini terus berlanjut, tetapi mari kita sama-sama berkomitmen bahwa kita akan belajar ya. Kehadiran minimal 80%. Kemudian kalau misalnya seperti biasa, kalau tidak memenuhi ini, Anda tidak dapat mengikuti UAS, gitu ya. Silakan kalau tidak hadir kuliah, silakan memberitahu ya seperti biasa, walaupun kita daring metodenya ya. Nah ini, karena kalau yang di luring, kalian berpakaian sopan. Tentu saja kalau misalnya lagi tatap muka dengan video, tolong juga berpakaian yang sopan ya, jangan sampai kemudian pakai daster begitu ya, terlihat di ini kan tidak pantas begitu ya. Kemudian selama perkuliahan kalian juga mendapatkan kesempatan berkonsultasi. Kebetulan kalau nanti secara luring kalian bisa menemui saya, kalau tidak di ruang dosen ekonomi pembangunan, kalian bisa menemui saya di ruang LP3MP UTM ya, Gedung Rektorat lantai 4 ya. Itu saya nganternya di sana. Oke, itu kontrak kuliah kita. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang RPS ya. Oke. Ini RPS kita. Jadi RPS atau rencana pembelajaran semester ini adalah acuan kita di dalam belajar. Saya pikir kalian sudah tidak asing lagi dengan RPS ya, rencana perkuliahan. Jadi saya tidak akan membahas satu persatu, nanti kalian baca saja. Jadi dalam RPS ini sudah ada apa yang akan kita bahas ya. Ini sub JPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti ini di pertemuan di minggu 1 atau pertemuan 1, apa capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu adalah sesuatu yang ingin dicapai setiap pertemuan. Jadi dalam pertemuan pertama kami berharap kalian setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian sudah mampu menjelaskan apa ruang lingkup dan manfaat ekonomi regional, khususnya dalam perencanaan pembangunan.
Jadi kalau misalnya setelah selesai kuliah ini kalian mampu menjelaskan ini, maka perkuliahan ini berhasil. Jadi ini adalah ini kolom yang ini adalah apa itu ilmu ekonomi regional, deskripsi mata kuliah, metode pembelajarannya begitu ya. Kemudian ini waktunya dan seterusnya begitu ya. Silahkan nanti kalian baca ini untuk pertemuan kedua hingga kemudian pertemuan ke-14. Silahkan kalian baca ya. Karena ini penting untuk menjadi acuan apa yang akan kita bahas selama 1 semester. Oke, silahkan kalian baca, nanti kita diskusikan. Kemudian, sebentar kita kembali lagi ke sini. Oke. Oke ya, kita kembali setelah kita berdiskusi tentang ini. Nah, untuk kepentingan berikutnya, saya berharap kita melakukan pembentukan kelompok ya. Jadi saya berharap ke depan kita akan melakukan diskusi-diskusi kelompok, kemudian kelompok juga mempersiapkan materi-materinya begitu ya. Kemudian kita melakukan pertemuan di setiap diskusi di setiap kali pertemuan. Jadi saya harap nanti kelas ini dibagi ke dalam 12 kelompok. Nanti saya minta tolong komtingnya, siapa komtingnya ya nanti bisa hubungin saya untuk membagi kelas. Ya, membagi kelas ke dalam 2 kelompok. Caranya gimana? Nanti tolong setelah ini kalian setiap mahasiswa silahkan japri melalui WA ya komtingnya dengan mengirim pesan yaitu NIM kalian kemudian IPK. Jadi nggak perlu nama kali ya, biarkan tetap rahasia walaupun kemudian komtingnya tahu ya, tapi saya berharap komting bisa memegang rahasia karena mungkin bagi beberapa orang IPK-nya adalah rahasia, begitu ya. Silahkan kirimkan NIM spasi atau garis bawah IPK, kemudian nanti komting merekap. Tolong dibagi ya Mas Mbak Komting untuk membagi kelompok ke dalam 12. Nanti harapannya satu kelompok itu gabungan antara IPK yang tinggi, sedang dan rendah ya. Nanti dikocok saja, nanti diurut saja mana yang tinggi, kemudian tinggi dikelompokkan ke dalam 12 kelompok, kemudian sedang masukkan, yang kemudian rendah masukkan sehingga nanti dalam satu kelompok itu adalah gabungan IPK tinggi, sedang dan rendah. Begitu ya. Kemudian nanti tulis NIM-nya, boleh pakai NIM-nya, kemudian tolong daftarnya berikan kepada saya. Ya, oke. Apa yang dilakukan kelompok dalam setiap kali pertemuan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa metode pembelajaran kita mengoptimalkan flipped learning, di mana sebelum perkuliahan dimulai, nah, setiap kelompok ini saya berharap mempersiapkan bahan diskusi sesuai materi dalam pertemuan dalam RPS. Begitu ya. Terserah mau PPT atau makalah. Jadi kalian harus mempersiapkan bahan diskusi. Misalnya minggu depan itu adalah konsep region, misalnya seperti itu. Apa saja dalam konsep region? Silahkan buka di di RPS-nya. Apa pokok bahasannya? Apa subpokok bahasannya? Kemudian ya minimal karena nanti saya akan memberikan buku ajar ya, silahkan materi ambil di buku ajar misalnya, minimal di situ. Tapi saya berharap kalian tidak minimal, kalian bisa mencari dari sumber manapun. Jadi jangan hanya dari buku ajar yang saya siapkan, gitu ya. Kalian siapkan apa bahan diskusinya, semua kelompok wajib mengerjakan. Ya, dengan harapan apa? Kalian siap sebelum perkuliahan mulai. Nah, insya Allah saya juga akan share materi pengantar diskusi sebelum perkuliahan ya, mungkin 1 hari sebelumnya, sehingga pada hari H kita tinggal berdiskusi, begitu ya. Nah, nanti saat kuliah membahas bahan diskusi. Begitu ya, nanti bagaimana cara diskusinya, nanti saya akan pimpin setiap pertemuannya, bagaimana cara diskusinya ya. Memfasilitasi, saya akan memfasilitasi. Nah, kemudian nanti praktikum memang tidak dimulai di pertemuan 1, 2, atau 3, tetapi insya Allah akan kita mulai dari minggu keempat. Minggu keempat hingga ke minggu ke-14. Jadi nanti Pak Titov akan mengatur di pra-UAS, kalau yang di pra-UTS tetap di bawah saya sebagai pengampu. Oke ya.
Oke, modul praktikum insya Allah nanti akan sedang dipersiapkan dan akan dibagikan yang akan memandu kalian di dalam melakukan praktikum nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Jadi nanti kita akan tetap berdiskusi melalui Google Classroom ya. Saya akan buka kelas di Google Classroom. Silahkan kalian gabung. Di situ materi akan saya berikan di dalam Google Classroom, materi, link dan sebagainya ya, termasuk bahan diskusi, penugasan dan lain-lain. Saya harap kalian bergabung di Google Classroom ya, tugas-tugas dikumpulkan melalui Google Classroom sehingga kemudian tertata dengan rapi. Diskusi boleh dilakukan di Google Classroom ataupun di WA Group gitu ya. Jadi saya berharap kita karena memang kondisinya sekarang tidak bisa luring untuk sementara, saya berharap kalian tetap aktif. Ingat keaktifan menjadi nilai saya. Jadi keaktifan setiap pertemuan akan saya nilai ya. Jadi selain UTS, UAS, keaktifan menjadi nilai pembobot besar biasanya bagi saya. Ya, begitu ya. Oke, selamat memasuki perkuliahan di semester ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya dari pandemi ini ya. Studi dilancarkan dan disukseskan. Amin ya rabbal alamin. Oke, silahkan juga buka tugas buka bagian tugas di Google Classroom kalian ya. Kemudian silakan kerjakan sesuai dengan yang diminta. Oke, selalu semangat, tetap semangat, stay at home ya, kecuali terpaksa harus keluar rumah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.